Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan langkah-langkah konfigurasi server Sofwith berbasis SIP, di mana untuk konfigurasi ini itu ada di pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 12. Untuk konfigurasinya kita memerlukan beberapa bahan ya. Di sini saya sudah mempersiapkannya. Yang pertama ada ISO Debian. Nah, di sini saya menggunakan Debian yang versi 7. Kemudian ada 3C Ekphone dan ada Zoiper. Ini adalah dua aplikasi softphone yang nantinya akan digunakan untuk saling menelpon atau saling terhubung ya. Kemudian ada aplikasi VirtualBox-nya. Oke, kita langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, install dulu aplikasi VirtualBox-nya bagi yang belum menginstalnya atau belum punya. Di sini saya sudah menginstal ya, untuk aplikasi VirtualBox-nya. Jadi tinggal dibuka saja. Nah, kemudian buat virtual mesin, klik new. Kemudian di sini saya akan memberikan namanya server Sofwith saja. SIP, server Sofwith SIP. Kemudian tipenya Linux, versinya Debian 64. Kalau sudah seperti ini, klik next. Kemudian untuk RAM-nya dibiarkan saja default, next. Kemudian create, kemudian next, next lagi. Untuk hard disk bisa ditambahkan 16 atau bisa juga 8 GB juga sudah cukup. Create. Nah, sebelum kita memulai atau mengklik start, lakukan dulu beberapa pengaturan di menu setting. Jadi klik setting, kemudian storage, klik empty, kemudian ISO berwarna CD yang biru ini, kemudian cari si Debian 7-nya disimpan. Saya di sini menyimpannya ada di dokumen. Kemudian Debian 7 masukkan yang dipilih satu. Selanjutnya, klik network, NAT-nya dirubah menjadi host only adapter. Kemudian klik advanced. Nah, deny-nya dirubah menjadi allow all. Nah, setelah seperti ini, klik OK, baru di start. Jadi untuk tahap pertama kita menginstal terlebih dahulu Debian 7-nya. Sekarang sudah masuk ke tahap instalasi Debian 7. Di sini pilih install paling atas. Oh ya, untuk memindahkan kursornya atau tanda yang merah ini itu menggunakan panah ya di keyboard, atas bawah kiri kanan, jadi tidak menggunakan mouse. Oke, untuk pemilihan bahasa saya akan memilih bahasa Inggris atau English. Kemudian pemilihan lokasinya pilih other, kemudian pilih Asia, kemudian pilih Indonesia. Ini pilih United States.
Nah, untuk konfigurasi server Shopify, kita harus login sebagai user root ya. Jadi di sini kita masukkan root, kemudian enter. Masnya 255.255.255.0. Segini saja sudah cukup, kemudian save, Ctrl O, enter, Ctrl X. Selanjutnya kita restart networknya dengan perintah /etc init.d/networking spasi restart. Nah, sudah ada OK berwarna hijau. Selanjutnya kita cek apakah konfigurasinya sudah benar atau IP address-nya sudah ada atau belum dengan perintah ifconfig. Nah, di sini sudah ada ya. Untuk IP address-nya ini 50.1. Nah, setelah seperti ini kita lakukan konfigurasi selanjutnya itu dengan memasukkan CD atau ISO DVD yang kedua. Perlu diketahui untuk software untuk software konfigurasi server Shopify itu adanya di DVD yang kedua. Namanya itu adalah Asterisk ya. Jadi untuk aplikasi yang kita gunakan pada konfigurasi ini itu adalah namanya Asterisk dan terletak di DVD 2. Maka dari itu kita masukkan DVD yang keduanya menggunakan perintah apt cd-room add, enter. Kemudian pada device optical drive kita cari DVD yang keduanya, yang ini. Nah, pastikan si DVD 2 nya sudah terchecklist seperti ini. Kemudian kita ketikkan lagi, enter. Nah, sehingga di sini sudah ada seperti ini, official AMD DVD binary 2. Nah, berarti si DVD 2 nya sudah dimasukkan ya, ada down juga di sini. Setelah seperti ini baru kita install aplikasinya dengan perintah apt get install asterisk, kemudian y, enter. Nah, di sini Debian-nya meminta, nah bisa diperhatikan di sini. Nah, ini adalah Debian-nya meminta untuk memasukkan ISO yang pertama atau binary 1. Setelah dimasukkan ISO yang pertama, baru klik enter di keyboard. Kita masukkan untuk ISO yang pertamanya. Nah, di sini tinggal diklik yang ISO 1, DVD 1. Kemudian post unknown, kemudian enter. Kita cek lagi. Sudah, enter.
Selanjutnya diminta untuk memasukkan ISO yang kedua lagi. Ini ya tandanya. Meminta memasukkan ISO yang kedua. Kita masukkan lagi ISO yang keduanya di device optical drive, kemudian klik yang di PD2. Kemudian enter. Nah, untuk ITUT telepon code-nya ini bisa disesuaikan dengan lokasi di mana kita berada. Nah, untuk Indonesia kan ini negara plus 62 ya. Jadi di sini di hapus 61-nya dirubah menjadi 62. Enter. Nah, untuk proses instalasi asterisnya sudah selesai. Kita cek terlebih dahulu apakah asterisnya sudah terinstall secara sempurna atau belum menggunakan perintah /etc/init.d/asteris status. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan asteris PBX is running ya dengan tanda oke berwarna hijau. Berarti asterisnya sudah terinstall di Debian kita. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi intinya ya, atau konfigurasi merubah sedikit-sedikit men-setting file asterisnya. Nah, untuk file utama yang harus kita konfigurasi itu ada file namanya enum.conf. Nah, untuk masuk ke atau untuk mengkonfigurasi filenya, mengetikkan perintah nano /etc/asteris/enum.conf. Enter. Nah, di sini pada setiap search seperti ini itu tidak boleh ada titik koma di sebelumnya ya. Maka dari itu kita hilangkan terlebih dahulu setiap tanda titik koma sebelum tulisan search. Yang pertama ini sudah tidak ada, kemudian ini ada, kita hilangkan. Nah, udah ya, berarti tinggal menghilangkan satu saja. Nah, kemudian scroll ke yang paling bawah. Nah, ini sudah mentok di paling bawah. Kemudian tambahkan search sama dengan lebih dari E164.id gitu ya. Jadi di paling bawahnya ditambahkan search spasi sama dengan lebih dari spasi E164.id. Nah, setelah ini save hasil konfigurasinya, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selanjutnya ketikkan perintah nano /etc/asteris/zip.conf. Kita akan mengkonfigurasi file zip.conf-nya. Kemudian enter. Nah, di sini tekan saja panah di keyboard, panah bawah ya di keyboard untuk ke baris yang paling bawah. Terus saja tekan.
Nah, ini sudah berada di baris paling bawah. Jadi mohon bersabar. Tadi ditekan saja agak lama ya, sampai di baris paling bawah. Kemudian kita ketikkan seperti ini. Yang pertama kita masukkan extensionnya, kurung buka. Misal di sini saya akan menggunakan extensionnya itu 122 kurung tutup, kemudian enter, konteks sama dengan telepon, kemudian tipenya brand, kemudian username 122 juga disamakan saja biar lebih gampang nantinya. Secret 122, secret ini adalah password ya. Kemudian host dynamic, ini baru membuat satu buah extensionnya, dengan extensionnya itu 122, atau bisa dibilang itu nomor HP-nya ya, extension teh 122. Kemudian kita buat satu buah extension lagi. Contoh di sini saya akan membuatnya 133. Konteksnya sama. Kemudian tipe, username 133, secret 133, host dynamic. Kemudian host dynamic. Setelah seperti ini, kita simpan hasil konfigurasinya. Ctrl O, enter, Ctrl X. Selanjutnya kita konfigurasi file extensionnya menggunakan perintah nano /etc/extension.conf. Ini kita scroll lagi ke paling kita kasih enter satu kali. Kemudian kita ketik yang pertama, masukkan extensionnya terlebih dahulu. Tadi extensionnya itu adalah maaf, bukan extension, maksudnya konteks ya, konteks yang telepon tadi. Jadi untuk baris yang pertama kita masukkan konteksnya. Setelah kita masukkan konteksnya, kemudian baris yang kedua kita ketikkan seperti ini. Extend spasi sama dengan lebih dari sama dengan spasi 122, ini adalah nomor extensionnya. Kemudian koma 1 ini adalah prioritas ya, jadi yang diutamakan. Kemudian dialnya itu maksudnya memanggil atau menelpon menggunakan protokol SIP dengan ekstensinya 122, kemudian koma 20, RT. Nah, 20 di sini itu maksudnya adalah waktu tunggunya ya, dan RT itu adalah request timeout. Jadi nanti kalau misalnya si 122 melakukan panggilan telepon ke nomor lain, contohnya nanti ke nomor 133,
Kalau misalnya selama 20 detik tidak dijawab oleh nomor yang 122, maka dia akan melakukan atau mengeksekusi prioritas yang kedua ini. 1, 2, prioritas yang kedua, kemudian hang up. Jadi kalau misalnya si 122 menelpon ke nomor 133 selama 20 detik tetapi tidak dijawab, maka dia akan melakukan prioritas yang kedua yang di bawah ini yang barusan diketik. Nah, terus kalau misalnya selama 20 detik lagi tidak menjawab, maka akan dilakukan hang up ini, dijalankan yang hang up, atau otomatis si teleponnya akan dimatikan. Itu. Selanjutnya ketikkan lagi yang ke ekstensi yang keduanya. Kemudian extend spasi sama dengan lebih dari spasi 133 prioritas 2 hang up. Kalau sudah seperti ini, kita save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selanjutnya kita restart asterisknya. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi asterisknya. Selanjutnya untuk tahap pengujiannya kita akan menginstalkan dua aplikasi softphone yang tadi. Tapi sebelumnya kita konfigurasi dulu, atur dulu IP address dari komputernya agar sama satu network dengan servernya. Kita rubah IP addressnya. IP address yang ini ya, yang host only network. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu untuk IP dari servernya untuk lebih meyakinkan. IP-nya masih sama 50.1. Kembali ke IP address. Di sini tinggal mengisikan 192.168.50.5 contohnya. Seperti ini sudah cukup. Kemudian oke. Ini close. Sekarang kita coba buka melalui CMD ya. Lakukan ping ke servernya. Nah, sudah repli from, berarti si komputer ini sudah terhubung dengan Debian-nya. Nah, setelah itu kita install untuk aplikasi softphone-nya 3C Egphone dan Zyper ya. Kita install 3C Egphone dulu. Selanjutnya kita install Zyper. Next. Ini tinggal di next saja ya sampai finish. Nah, setelah terbuka dua buah softphone seperti ini, yang pertama kita akan mengkonfigurasi 3C Egphone-nya dulu. Klik yang pojok ini, yang set account, klik, kemudian new untuk menambahkan ekstensi baru ya. Nah, untuk ekstensi yang digunakan 3C Egphone ini akan memakai yang 122.
extensionnya 122, ID-nya 122, passwordnya 122, dan pada lokal IP-nya masukkan IP server Debian-nya. Kemudian oke. Kita tunggu dulu. Nah, kalau ada tulisan on hook seperti ini, itu berarti si 3C Ekponnya sudah terhubung ke Debian dan sudah memiliki akun. Selanjutnya kita pindah ke Zyper-nya. Untuk menambahkan akun, pilih setting, kemudian create a new akun, kemudian pilih save, next. Di sini untuk ininya kita akan menambahkan ekstensi yang 133. Passwordnya juga sama 133. Kemudian ini masukkan IP dari servernya. Setelah itu next, kemudian next lagi, kita tunggu. Nah, untuk penambahan akunnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan panggilan dari si 3C Ekpon dengan ekstensi 122 ke Zyper dengan ekstensinya 133. Nah, sudah masuk ya, 122 menelpon. Sekarang kita coba sebaliknya, dari Zyper ke 3C Ekpon. 122. Nah, sudah ada. Itu kita coba angkat. Halo. Nah, jadi yang terdengarnya ini ya suara saya sendiri ya. Udah mungkin seperti itu untuk konfigurasi. Sebentar. Matiin dulu. Nah, mungkin cukup sekian untuk konfigurasi server Sofwitch berbasis zip. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.